Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim. Alhamdulillah hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah. Kembali kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita, langkah kita menuju rumah Allah ini menjadikan kita seluruhnya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dikumpulkan bersama kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah. Para nabi itu jumlahnya banyak. Bahkan dalam satu riwayat itu kurang lebih 124.000 para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada para nabi-nabi tersebut ada kekuatan istimewa yang dinamakan mukjizat. Tidaklah diantar, tidaklah diutus, tidaklah seorang nabi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya kecuali ada kekuatan istimewa. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau punya kemampuan mendengar, berbicara, berkomunikasi dengan hewan. Dalam surat An-Naml sudah sering kita dengar, ya ayyuhan namal, wahai semut. Satu ekor semut ini mengatakan kepada semut-semut yang lainnya untuk udkhulu masakinakum, masuk kalian. Pasukan Sulaiman wa junuduhu, Sulaiman dan pasukannya sedang berjalan, bersafar. Kalau kalian tidak menghindar, kalau kalian tidak masuk ke dalam lubang, nanti keinjek, nanti dipijak orang tuh. Wahum la yash'urun, mereka nggak terasa. Ayat di bawahnya, wa tafaqqadat thair. Nabi Sulaiman itu mengecek, ternyata ada burung yang hilang. Burung itu namanya hudhud. Al-Imam Al-Ghazali beliau menceritakan ada Nabiullah, dulu ada Nabi. Dan Nabi itu punya kemampuan mendengar, berbicara kepada batu. Ada batu kecil. Ini batu kecil nih, bukan batu besar. Maka ditanya oleh Nabi tadi, karena batu kecil tadi dia menangis. Terdengar suaranya oleh Nabiullah tadi. Terdengar suaranya. Maka ditanya oleh beliau, "Ma yubkika?" Kenapa kok nangis? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Ini batu nih, batu. Batu benda mati istilah biologinya. Kalau secara pandangan ilmu zahir bahwa benda ini enggak hidup, bukan makhluk yang hidup. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, benda-benda di sekitar kita itu mereka ada amalannya. Apa amalan benda-benda di sekitar kita ini? Zikir pada Allah. Dan itu jelas dalam Al-Qur'an. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Hewan berzikir, batu berzikir, roti ini pun berzikir. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu ini berzikir, bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, enggak ngerti kita bagaimana tasbih mereka, zikir mereka. Artinya kalau awak tak berzikir di muka bumi ini, di atas buminya Allah, lebih hinalah kita daripada benda-benda mati tersebut. Kalau awak tak berzikir, lebih hinalah kita daripada khinzir. Maka paling tidak kita ada zikirnya. Paling tidak kita setiap dari kita berjalan, bernafas diusahakan. Kalau ulama-ulama tasawuf kita paling sedikit Allah, Allah, Allah. Zikir itu jalan terus di hati. Walaupun awak sambil kadang-kadang istri kita, orang rumah menggoreng. Allah, Allah. Kita sedang naik kereta, naik mobil. Allah, Allah, Allah. Dibunyikan terus. Ma yubkika? Nabiullah tadi bertanya pada batu kecil, kok nangis? Kenapa sih? Apa hal yang menyebabkan kamu menangis?
Batu ini pun pintar juga. Tak tahulah kita mengajinya macam mana. Tapi batu kecil ini menjawab, waquduhan nas wal hijarah. Aku tahu nanti di neraka itu bahan bakarnya adalah kuduhan nas wal hijarah, manusia dan batu. Takut aku nih jadi bahan bakar neraka. Takut aku, takut. Siapa yang takut nih? Batu kecil. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita lebih hebatlah daripada batu. Ada zikir kita. Ada takut kita pada Allah. Takut kita terbuat daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah, Al-Imam Al-Ghazali tadi beliau menceritakan seperti itu. Jangan sampai kita terjatuh kepada perkara yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sebagai manusia, Allah ciptakan, Allah titipkan akal dan kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam beramal. Hadirin rahmati Allah, kita lanjutkan kajian hadis kita. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat. Sahabat ini yang paling akhir meninggal. Jadi sahabat itu yang tua-tua, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabat Salman Al-Farisi, itu yang tua-tua. Nah, ada yang muda-muda, termasuk sahabat ini. Beliau, jadi para ulama hadis membagi, kalau yang paling akhir meninggal, itu di daerah Kufah. Itu sahabatnya namanya Anas bin Malik. Sudah kita kaji sebelumnya. Doa Nabi pada beliau, ya Allah, berkahilah anaknya, berkahilah hartanya. Panjang umur, panjang harta. Panjang umur, banyak anak, kaya. Siapa nama sahabatnya? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah, Anas bin Malik. Nah, ini sahabat ini, beliau meninggal tahun 88. Ada yang meninggal tuh sahabat tuh di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Kufah, ada yang di Basrah. Nah, sahabat ini, itu beliau meninggalnya di Madinah. Siapa nama sahabat nih? Nama sahabat nih Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nama beliau Sahal. Dulunya itu nama beliau itu gantian, Sahal itu gantian. Nama asli beliau Hazan. Hazan itu artinya sedih. Makanya kita tak boleh terpengaruh dengan apalah arti sebuah nama. William Shakespeare itu nama ada maksudnya, itu nama ada fungsinya. Tidaklah kita nanti dipanggil ketika hari kiamat kecuali dengan nama kita. Hadisnya hadis sahih, innakum tuda'auna yaumal qiyamah, kamu nanti di akhirat akan dipanggil. Pada hari kiamat kamu akan dipanggil bi asma'ikum, dengan nama-nama kamu, wa asma'i abaikum, nama kamu dan nama orang tua kamu. Fahassinu asma'akum, maka bagus-baguskanlah nama. Ya, alhamdulillah kita di Indonesia ini cukup baguslah nama kita insyaallah. Cuma ada juga yang aneh-aneh. Ada juga yang aneh-aneh. Di Palembang ada pula namanya. KTP-nya tulisannya SAITON. Apa Pak? Itu ada yang begitu. Tak ngerti kita macam mana lah orang tuanya dulu. Ada yang ditunggu-tunggu waktu bulan puasa. Namanya apa Pak? Ditunggu-tunggu waktu puasa kita. KTP itu. Azan maghrib. Ada yang azan maghrib. Ada namanya perempuan Dita. Tulisannya Dita. Satu lagi Leni. Satu lagi namanya Rafia. Apa Pak panjangannya? Dita Leni Rafia. Ditali dengan tali rafia.
Macam-macam nama. Ada yang namanya, tak silap saya di Malang, namanya Tuhan. Tuhan. Tuhan namanya. Ada lagi kita tengok tuh kan kadang-kadang di berita-berita tuh. Macam-macam nama. Kalau nama-nama kurang bagus, Syekh Amin Al-Kurdi, beliau mengatakan, kalau nama-nama kira-kira yang maknanya tuh aneh-aneh, al-muharramah, bahkan bisa jatuh kepada yang haram, itu sebaiknya diganti. Cerita guru saya, ada dulu di Rusia. Rusia ini kan ateis. Tak ada Tuhan orang tuh. Nantang. Apa nantangnya? Mau dibuatnya namanya Allah. Kan tak ada di dunia namanya Allah. Ku buatlah namanya Allah nih, anakku. Begitu dinamakannya Allah anaknya, meninggal terus anaknya. Nggak kuat. Itu nama yang khas, ma'rifat. Fahassinu asma'akum. Maka sebaiknya kita memperbaiki nama-nama kita. Ya. Jadi Ustaz, nama saya kok nggak ada Islam-Islamnya, nggak ada Timur Tengahnya, nggak ada Arab-Arabnya. Macam mana? Jadi saya ganti. Tak mesti begitu. Jikalau nama itu ada makna yang muharramah, ada yang perkara yang tak bagus ataupun makruhah, Nabi pun mengganti nama-nama tersebut. Ada perempuan di zaman Nabi ini, namanya Asiyah. Namanya apa? Asiyah. Bukan Aisyah yang pakai A, Ain, Hamzah, kemudian Ain, Alif, Hamzah, Shin, tak marbuto. Bukan Aisyah dan bukan Asiyah. Asiyah itu kan nama istri Fir'aun. Asiyah. Ini namanya Asiyah. Pakai shad. Asiyah. Apa artinya Asiyah itu? Perempuan yang suka buat maksiat. Gawat nih nama nih. Terakhir macam mana? Diganti Nabi. Apa diganti Nabi? Jamilah. Bagus, cantik. Nah, sahabat ini dulunya namanya siapa? Hazin, sedih. Diganti Nabi menjadi apa? Sahal, mudah. Jadi nama itu apa? Doa. Nanti kita dipanggil oleh Allah pada hari kiamat dengan nama-nama kita dan nama orang tua kita. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau daripada Sa'idah. Jadi atuk-atuknya namanya Sa'idah. Sa'idah ini laki-laki. Sa'idah. Tak semestinya kalau di belakangnya hak itu dia perempuan, tidak. Sebagaimana kalau kita sering dengar cerita sejarah tuh Maisarah. Nabi safar jualan, bisnis, barang dagangannya Sayyidatina Khadijah waktu sebelum menikah, bawa barang, ditemani dengan anggotanya Sayyidah Khadijah, namanya Maisarah. Dulu awak berpikir, awak bacalah buku tuh, mak, dengan perempuan Nabi, gawat nih. Dalam hati kan kita sebagai pelajar kan mesti kritis. Ternyata setelah diteliti bukan perempuan, itu laki-laki, Maisarah. Jadi kalau kita memberikan nama pada anak perempuan, kalau boleh yang lain lah. Maisarah itu sebetulnya laki-laki. Nah, ini Sa'idah, laki-laki juga. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nah, beliau itu ketika meninggalnya Nabi baru berumur 15 tahun. Jadi banyak sahabat tuh, walaupun masih muda-muda, teringat dia ilmu tuh, teringat. Jadi bagus sekali anak-anak kecil kita nih. Dia istilahnya yang sudah kita bisa atur lah ya, jangan mungkin tak lari-lari. Kalau boleh memang kita bawa supaya ngerti dia, tahu dia. Ini memori mereka lengket, memori mereka mengingat apa yang dilihat dan didengar mereka. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau meriwayatkan bisanadin al-muttasil an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhuma. Qal ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan ada seorang laki-laki datang pada Nabi. Maka ia berkata, "Ya Rasulullah,
Dullani ala amalin. Wahai Rasulullah, ini sahabat ini pintar-pintar. Pintar dan juga lugu juga. Dan memang seperti kita juga, kalau boleh, kalau dikasih amalan tuh yang mantap. Dunia akhirat istilahnya. Maka pertanyaan beliau nih, dullani ala amalin. Wahai Rasulullah, coba kau tunjukkan ya Rasulullah. Berikanlah aku petunjuk. Apa sih amalan? Idza amiltu, kalaulah aku ngamalkan amalan ini, ahabbani, maka akan mencintaiku. Allah akan mencintaiku. Wa ahabbani annas, dan manusia akan mencintaiku juga. Allah suka, manusia pun aman. Kan udah mantap tuh amalannya. Allah senang dengan kita, manusia pun aman-aman aja. Aman, mudah, lurus, gampang urusan tuh, nggak payah-payah. Kadang awak berurusan tuh agak payah urusan tuh. Pening kita kadang-kadang berurusan dengan orang. Dia minjam uang dengan kita, tapi tak dibalikkannya. Udah dipinjam ya, udah susah-susah, melas-melas dia dengan kita. Ketika ditagih susah. Wahai Rasulullah, apa amalan yang membuat Allah tuh suka dengan aku dan manusia pun suka? Faqal, maka Nabi SAW beliau menyabdakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah kamu fid dunya, ketika di dunia. Yuhibbukallah, maka Allah akan cinta padamu. Wazhad fima indan nas, dan berzuhudlah kamu pada manusia, maka kamu akan dicintai mereka. Pertanyaannya, apa zuhud nih? Kalau terpikir kita, zuhud berarti tidak mencintai dunia. Tak ada dunia pada dirinya. Bahkan dia melakukan uzlah, menghindar daripada kerumunan keramaian manusia, sendiri-sendiri di pojok-pojok, dalam hutan, dalam goa, bertapa. Tidak. Syekh Junaid Al-Baghdadi, ini imam kita dalam tasawuf, beliau menceritakan bahwa tidak sepantasnya seorang yang ahli sufi, ahli yang suluk ilallah, yang dia mau berjalan, yang dia mau melewati lintasan untuk menuju kepada Allah, itu tidak bekerja. Tidaklah pantas seorang ahli sufi itu tidak bekerja. Kenapa? Kalau dia tidak bekerja, dia akan menggantungkan harapannya kepada manusia. Dia akan meminta-minta kepada manusia. Nah, ini bahaya. Maka orang yang zuhud itu apa? Kalau zuhud secara bahasa artinya i'rad, menghindar. Namun secara syariah, apa itu? Akhdhu. Dia mengambil sedikit daripada yang halal untuk kecukupannya. Ringkasnya apa? Ringkasnya zuhud itu adalah walaupun kita memiliki dunia, tetapi kita tidak cinta kepada dunia. Ringkasnya lagi, zuhud itu adalah bahwa kita tidak anti dunia. Yang anti itu apa mestinya? Anti kita terhadap cinta dunia. Zuhud itu bukanlah kita tidak memiliki dunia, tetapi kita tidak mencintai dunia. Jangan sampai dunia itu masuk. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani beliau mengatakan, la tashhad. Kamu nggak bisa menyaksikan orang itu tuh zuhud dari penampilannya, nggak bisa. Kamu lihat zahirnya bahwa dirinya, oh dia kumuh, baju tambal-tambal, khusyuk nampaknya. Nggak bisa kita hitung zuhud itu daripada penampilan, nggak bisa. Fa inna zuhda bil qalb, karena zuhud itu di dalam hati. Dan ini dicontohkan para imam-imam kita. Imam Malik rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i, kalau beliau mau membacakan hadis Nabi SAW, akan mandi dulu, pakai pakaian yang bagus, berderet baju beliau, kaya, memiliki harta, pakai parfum yang mahal. Mengapa? Karena mau menyampaikan hadis Nabi. Sayyid Muhammad Al-Maliki, guru ulama-ulama Nusantara kita, baru meninggal kurang lebih tahun 99 kemarin.
Siapa saja santri-santri yang datang, khususnya daripada Indonesia, free. Kitab-kitab free, gratis. Makan semua ditanggung. Siapa itu? Sayyid Muhammad. Dan rujukan sebagai ulama hadis. Beliau yang paling top istilahnya dalam menentang pemahaman-pemahaman yang silap di Mekah, di Saudi Arabia. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bukanlah kita itu mencintai dunia, tetapi jangan sampai bukanlah kita tidak memiliki dunia, tetapi jangan sampai kita mencintai dunia. Harta itu silakan kita untuk mencari harta, bahkan dianjurkan, tapi jangan sampai benda-benda itu masuk dalam hati kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban, kan kita sering mendengar, berapa sih kurban Nabi? Kurban Nabi berapa ekor waktu hari raya Idul Adha? 163 dipotong sendiri. Kira-kira kalau 1 ekor sapi aja lah kita bilang 15 juta. Berapa harganya kemarin? Kemarin kurang lebih lah kita katakan 15. Kali kan 100. Berapa kira-kira Pak? Kita hitunglah coba. Matematika pagi ini dulu. Berarti berapa? 1,5 M. Kira-kira miskin apa kaya Nabi itu? Korban segitu, 1,5 M. Mahar ketika menikah dengan Sayyidatina Khadijah 20 ekor unta. Tentulah unta lebih mahal daripada sapi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau contoh. Kalau dalam keadaan tidak memiliki harta, ada contohnya. Nabi pernah 2 bulan gak hidup. Tak ada lampu. Token tuh istilah kita nih zaman sekarang, tak diisi. Gelap kali rumah tuh, gelap. Tak diisi token rumah tuh 2 bulan, gelap kali. Kan kalau awak zaman sekarang, mak parah kali lah nih, parah kali. Tak hidup lampu di rumahnya, tak hidup. Tak bisa, mau ngecas apapun tak bisa. Mau masak tak bisa. Gas tak ada. Mau masak tak bisa. Lampu pun tak ada. Berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Cemana kira-kira nih? Kalau adalah zaman sekarang ya udah masuklah TV-TV menyorotnya udah. Berita info. Parah kali kehidupan mengalirlah dana-dana tuh kan. Ini Nabi SAW pernah seperti itu. 2 bulan. Ini kadang-kadang memang sehari 2 hari pun udah merepet lah bini itu kadang-kadang tak ada duit. Sebab begitulah keadaan kita sekarang. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu sebagai contoh. Ada harta Nabi pun tak lengket. Karih al-mursalah, kalau punya harta, sap. Beliau bagi harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Tetapi kalau tidak memiliki harta, jangan sampai hati itu bergantung kepada manusia. Laporan kita hanya pada Allah. Maka hadirin rahmati Allah, para ahli sufi itu bagaimana mereka melatih zuhud mereka? Mereka melatih zuhud mereka dengan belajar tidak mencintai dunia. Latihan, tidak bergantung kepada dunia. Kalau sekarang nih, zuhud kita macam mana nih? Kadang-kadang banyak orang yang edik. Apa nih edik nih? Dia terkena virus. Payah lepas. Dari apa? Nggak lepas ya, dari HP. Berat kali. Tak bisa setengah jam tuh kadang-kadang tak bisa megang HP. Setengah jam sekali buka. Kadang-kadang perlu kita puasa. Puasa apa? Puasa informasi. Diet informasi. Karena kalau dilihat tuh, banyak kali info-info nih. Yang bisnis lah, yang masakan lah, yang keluarga lah, banyak kali nih. Terakhir tak ada yang gak buat. Saking banyaknya informasi itu, terakhir semua tinggal, tak ada yang terbuat. Jadi apa? Kalau boleh, kalau memang kita mau melihat siaran, ataupun ceramah dan sebagainya, 1 fokus, pelajari. Masukkan dalam hati, amalkan. Sampaikan ke keluarga. 1 informasi lengket, amalkan, sampaikan kepada keluarga. Sebab kalau banyak sekali macam-macam pening ini, kita memori otak kita nih ada batasnya juga. Memorinya itu ada batasnya. Sehingga kita perlu saring apa saja yang mau kita masukkan. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan tadi Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, jangan sampai kita menilai orang itu dia zuhudnya daripada tampilan zahir. Zuhud itu bagaimana? Di dalam hati. Ini kita latih.
Yang biasanya kita megang, misalnya contohlah yang sekarang ini kan anak-anak kita kadang-kadang juga, diri kita kadang-kadang dan anak-anak kita, keluarga kita, yang dia biasanya terus saja. Saya pun kadang dia lebih sibuk daripada kita. Jadi saya ada menemani kemarin dalam safar panjang lah kemarin, seminggu yang lalu saya ke Jawa, ada yang saya temani lah. Anak tadi nih remaja, terus saja. Istilah udah penyakit parah istilahnya. Megang terus HP itu. Kok beginilah anak sekarang nih? Kita bilangi juga. Nah, jangan sampai kita tuh terkena virus seperti ini. Maka kalau sudah istilahnya kita lihat diri kita, parah juga aku nih ya. Setengah jam sekali nengok HP, setengah jam sekali nengok HP. Kalau boleh kita puasa sikit. Usahakan 2 jam sekali. Sikit-sikit, 2 jam sekali. Nantilah, pokoknya jam 6 pagi sama jam 12 siang baru aku buka. Ataupun paling bagusnya memang kalau tak ada isi berkaitan dengan pekerjaan dan sebagainya. Penting-penting telepon aja. Supaya apa? Supaya hati kita itu bersih. Sebab informasi-informasi yang lalai-lalai itu, kan banyak nih yang lalai-lalai bahkan dosa. Kan kadang-kadang tenampak awak begitu. Itu begitu informasi itu masuk kadang-kadang, itu kita udah lalai pada Allah. Itu mengurangi derajat kita di sisi Allah. Mengurangi derajat kita di sisi Allah. Tak ingat Allah pada saat itu, tak ingat Allah. Pada waktu itu kalahlah kita daripada batu. Kalahlah awak daripada khinzir. Na'udzubillah min zalik. Ini untuk saya dan sama-sama kita berusaha. Karena kan kita mengaji nih kita membacakan kitab. Awak bukan yang soleh-soleh kali, tidak. Sama-sama kita berusaha nih, sama-sama. Kalau boleh hati kita tuh berusaha zikir, berusaha mendekatkan diri pada Allah, berusaha kita nih, berusaha. Apa yang kita baca, apa yang kita serap, apa yang kita telah dengar, kita berusaha mengamalkannya. Demikian.